Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang lagi nonton. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing nih, membahas seputar Bank Syariah, khususnya pada Bank Syariah Mandiri. Nah, di sini tuh Fani nggak sendiri, tapi ada teman-teman yang lain yang bergabung pada sharing kita kali ini. Dan pastinya kita juga turut menghadirkan narasumber yang akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya. Yang pastinya pertanyaan ini tuh mewakili pertanyaan orang-orang yang belum mengenal apa sih syariah. Jadi ada kita sapa pemateri kita. Assalamualaikum Bang Saif Marzuki selaku narasumber pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin akan memperkenalkan diri dulu. Saya Rifani Silvana, mahasiswi Perbankan Syariah, semester 5 Fakultas Agama Islam. Kemudian kepada Abang Saif Marzuki boleh memperkenalkan dirinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan agenda forum diskusi. Sering salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang seperti saat ini. Bahwa kita mendapat syafaat di akhir nantinya. Amin amin rabbal alamin. Mempersingkat waktu, Abang akan perkenalkan diri. Nama Abang Saifan Marzuki. Abang bekerja di Bank Syariah Mandiri, kantor cabang pembantu Medan Pulau Brayan. Lokasinya tidak jauh dari UMSU, lokasinya itu di depan kampus Dharma Wangsa. Sebelumnya sih memang Abang di kantor cabang pembantu Medan Mukhtar Basri, yang tepatnya di depan UMSU. Namun sekarang Abang sudah ditugaskan di KCP Medan Pulau Brayan. Untuk posisi jabatan Abang sebagai marketing retail sales eksekutif, atau dikhususkan untuk memegang bagian mikro. Mungkin untuk perkenalannya sampai situ aja. Nanti untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa ditanyakan oleh MC. Baik, terima kasih kepada Abangda. Jadi langsung aja nih kita sharing-sharing membahas tentang perbankan syariah, dan pastinya teman-teman pengen tahu nih apa sih perbankan syariah gitu kan. Keluar nggak suara? Sudah siap. Halo, cek. Apakah tersambung, Bang? Ya, sudah terdengar. Alhamdulillah. Jadi terganggu jaringannya. Langsung aja memperkenalkan dirinya. Langsung aja nih kita membahas tentang perbankan syariah. Nah, jadi gini Bang, kan terjadi pro dan kontra nih terhadap perbankan syariah.
Salah satunya itu mengenai pengelolaannya, di mana pihak yang pro beranggapan bahwa pengelolaan bank syariah ini menggunakan hukum Islam. Sedangkan yang kontra beranggapan bahwa syariah itu tetap aja riba karena mengganti istilah bunga dengan bagi hasil gitu. Jadi bagaimana tanggapan Abang dah? Ya, baiklah untuk penjelasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pendapat ya, yang pro dan kontra ya terhadap perbankan syariah, termasuk dari pengelolaannya. Jadi dalam yang pro-nya ya, jadi setiap yang kita lakukan di perbankan syariah itu semua sesuai dengan akad. Ya. Jadi kalau dibilang ya kita itu ada dewan syariahnya gitu kan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan dalam bisnis perbankan syariah itu berdasarkan dari dari dewan syariahnya. Dewan syariah itu kalau mau itu kan ada juga kita itu dewan syariah itu salah satunya itu ada Ustadz Oni Syahroni. Nah, jadi kalau untuk yang pro-nya beranggapan bahwasannya kalau di perbankan syariah itu kita kalau dibandingkan dengan konvensional itu jelas itu berbeda ya. Kenapa dibilang berbeda? Dari transaksi dibilang seperti kita misalnya mau melakukan pinjaman ataupun cicilan. Kita ambil sedikit contoh dari cicilan emas. Nah, dari cicilan emas, itu ada akadnya. Akadnya itu pembelian barang. Nah, jadi kalau dibilang seperti margin ya kan, kalau dalam hukum syariahnya ya kan, kalau di konvensional dalam bunga. Nah, kalau margin itu berarti kan kita itu membeli emas misalnya kan, tapi kita tidak memiliki dana. Misalnya harga emasnya itu per gramnya 900-an. Ya kan. Bila kita malah membeli 10 gram, harganya berarti 9 juta. Nah, nasabahnya kan tidak memiliki dana sebanyak 9 juta tadi. Nah, di sini Bank Syariah Mandiri memberikan solusi dari produk namanya cicil emas. Nah, dari cicil emas ini, Bank Syariah Mandiri memberikan emas itu di awal. Jadi barang itu ada fisiknya, jelas ada barangnya. Nah, dari pihak kita memberikan cicilan kepada nasabah. Nah, ada namanya margin. Margin itu sebagai harga kedua. Jadi nasabah memberikan harga yang kedua berarti. Jadi kita kan sebagai pihak pertama kan membeli dengan harga pokoknya berarti kan 9 juta. Terus kita kan menjual kembali ke nasabah dengan harga kedua. Dan itu sesuai dengan syariah. Kan pembelian barang. Sama seperti jualan kan. Kalau kita jualan, masa kita beli modal 1.000. Kita jual 1.000 juga kan nggak mungkin kan. Tapi kalau itu pembelian barang itu diperbolehkan. Berbeda dengan konvensional. Konvensional kan dia transaksinya itu jual beli uang. Misalnya kita mau minjam, ya kan, usaha. Nah, berusaha ya. Jadi kalau dibilang kalau masyarakat kita kan nggak tahu kalau di konvensional itu ada akad yang jelas atau tidak. Kalau dia pun paling pun cuma tanda tangan biasa saja dan dia pun tidak ditekankan. Kalau di syariah itu dijelaskan pembeliannya apa gitu. Misalnya dia mau beli rumah, dijelaskan rumahnya di mana lokasinya, siapa nama penjualnya, ya, berapa harganya ya kan. Misalnya dia full pembayarannya berapa DP-nya ya kan, jelaskan. Jadi kalau di sistem syariah itu jelas dia pembelian barang. Sedangkan yang konvensional ya dari pihak bank yang memberikan pinjaman gitu kan. Ya nasabah yang mengelola gitu kan. Yang penting bank sedang memberikan uangnya gitu. Dan tidak ada akadnya. Misalnya memang nasabah bilang saya mau beli rumah ataupun mau beli kendaraan, tapi faktanya di lapangan ya tidak seperti itu karena tidak ada hal yang dekat. Kecuali memang ada produk yang khususkan untuk mobil ya kan, kendaraan. Tapi di hari jelas ya. Jadi kalau memang tujuannya memang untuk pembelian barang ya kan, seperti rumah, kendaraan ataupun misalnya mau renovasi rumah ya kan, itu dirincikan. Kalau misalnya renovasi rumah dirincikan apa-apa bahan bangunannya. Misalnya dia mengajukan pinjam 50 juta. Nah, dari 50 juta ini, nah itu kan akan merubah kan. Akan merubah itu dijelaskan apa-apa aja yang mau dibeli gitu kan. Misalnya pun kalau dia renovasi rumah dijelaskan bahan bangunannya apa aja, bahan-bahannya. Jadi total sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Misalnya 50 juta. Jadi sesuaikan. Jadi nasabah itu ya tidak
tidak mengajukan ya biasa saja gitu, tapi dilengkapi dengan dasarnya gitu kan. Saya mau renovasi rumah ya, kita minta rinciannya. Mana rinciannya yang 50 jutanya? Kita memberikan rinciannya kepada bang ini rincian renovasi rumahnya. Ataupun seperti pembelian sepeda motor ya kan, sepeda motor merek apa gitu ya kan, terus di mana belinya kan, siapa tokonya. Gitu. Kalau di pinjaman di bank konvensional kan, ya pihak bank cuma menyerahkan saja gitu kan. Dan tidak ada ya, dan ya akad khusus gitu. Kalau di bank syariah mandiri itu, kita itu kalau akadnya itu murabaha, pembelian barang ya kan, ataupun pembelian barang itu bisa renovasi rumah, pembelian tanah ya kan, pembelian rumah, pembelian kendaraan. Bisa juga kita untuk pengalihan dia masuk take over, nama akadnya Qardul Hasan gitu kan. Ya akadnya pun itu kalau dibilang take overnya misalnya dia ada rumah gitu kan, mau dipindahkan ke saya itu boleh kan, dia pembelian barang lagi, tetap pembelian rumah. Seperti itu untuk penjelasannya antara pro dan kontranya. Jadi mungkin dari sekian jawaban yang udah dipaparkan, semoga bisa menjawab ya Bang pertanyaan dari yang tadi itu gitu. Karena banyak juga nih teman-teman yang lain yang kurang paham dengan perbankan syariah dan banyak yang beranggapan seperti itu gitu. Terima kasih kepada Bang Da. Selanjutnya kepada teman-teman, jika ada yang ingin dipertanyakan bisa kita sharingkan di sini. Langsung aja di open itunya, dibuka suaranya. Saya mau nanya, Bang. Oke. Ya. Boleh nggak Bang non Muslim menjadi nasabah di bank syariah? Ya, kita jawab ya. Jadi di Bank Syariah Mandiri kita untuk nasabah itu umum gitu ya. Kita tidak membatasi agama ya. Jadi semua agama bisa menabung di Bank Syariah Mandiri. Jadi ya sebagian besar nasabah Bank Mandiri Syariah itu bukan muslim saja. Ada yang non muslim kan. Ada juga dari Chinese juga gitu jadi nasabah. Rata-rata ya kalau dari nasabah bank ya sebagiannya juga nggak muslim semua memang. Apalagi kita tuh punya produk namanya cicil emas. Rata-rata yang produk cicil emas ini yang malah bermarga yang mau berminat untuk cicil emas. Terus mereka juga tertarik juga misalnya ada tabungannya kan. Kalau dibilang kita kan ada produk namanya itu ada tabungan yang tidak ada potongan, tabungan wadiah. Mereka malah lebih tertarik. Ataupun kalau dibilang kalau di syariah ini mungkin lebih terjamin lah kalau dibilang untuk dananya. Jadi ya boleh mau agama apapun kita tetap terima sebagai nasabah, tidak ada pembatasan. Begitu. Jadi semua agama apapun boleh gitu ya Bang menjadi nasabah di perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri gitu ya. Oke, ada yang lain teman-teman yang bisa kita sharingkan? Saya mau nanya, Bang. Ya. Pertanyaannya, seperti apa implementasi akad wadiah dan akad mudharabah pada Bank Syariah Mandiri? Ya, ini kalau dibilang ya, akad mudharabah dan wadiah. Jadi akad mudharabah dan wadiah ini, dan wadiah itu salah satu produk tabungan kita yang ada di Bank Syariah Mandiri. Nah, di sini akad mudharabah itu dibilang itu tabungan yang memiliki sistem bagi hasil, ya kan. Jadi nasabah sebagai pemilik dana, ya kan, memberikan dananya kepada pihak bank pengelola, ya kan. Jadi keuntungan nasabah di sini, nasabah itu mendapatkan bagi hasil, yaitu kesepakatan porsi atas hasil dari pengelolaan dana, bukan dari hasilnya. Jadi dilihat itu dari rata-rata tabungannya gitu. Kalau wadiah, yaitu nasabah itu menitipkan dananya gitu di pihak bank. Nah, bisa mendapatkan bonus keuntungan kalau dananya besar gitu. Dan tidak ada potongannya gitu ataupun ADM-nya. Kalau di mudharabah tadi memang ada ADM-nya memang 2.000 setiap bulannya. Jadi di sini kalau perbedaan bagi hasil sama bunga itu jelas berbeda. Jadi kalau bagi hasil itu rasio atau nisbahnya itu dibuat pada waktu akad, ya kan? Dengan pedoman mengikuti pendapatan bank.
bisa turun bisa naik. Jadi kita menyesuaikan. Kalau memang lagi keuntungannya naik ya naiklah keuntungan yang dapat nasabah. Jadi kalau keuntungan bank lagi turun ya turun. Berbeda dengan bunga. Kalau bunga kan ditentukan ya kan pada pembuatan awalnya kan dengan asumsi selalu untung gitu kan. Sedangkan kalau bank syariah ya mau besar untungnya ataupun kecil untungnya nasabah tetap dapat keuntungan bagi hasilnya. Nah, jadi faktor pengalinya juga bagi hasil adalah jumlah pendapatan real yang dihasilkan dari keuntungan. Bagi hasil yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang diperoleh bank. Jadi ya, untungnya bank berapa ya nasabah sesuai keuntungan dengan keuntungan bank. Dan dilihat dari rata-rata saldo nasabah. Dampaknya ini sesuai lah kalau dibilang dengan dari Islam. Dan sesuai dengan pembagian hasilnya. Kalau di konvensional kan bunga itu dia kan faktor pengalinya adalah jumlah dana dibagi modal yang ditempatkan. Lalu bunga yang dibayarkan tidak berubah ya kan, fix ya. Tidak memperhatikan pendapatan real bank. Jadi kalau untung banknya besar, ya untung nasabahnya segitu aja sesuai dengan kesepakatan. Misalnya bunga 5% ya udah. Nasabah dari awal sampai dia kapan pun menabung ya untungnya 5% aja gitu. Berbeda dengan syariah. Kalau syariah itu dia keuntungannya itu berapa besar untungnya dari bank, kita dapat dengan sebesar keuntungan bank. Berapapun kecilnya dari keuntungan bank, kita dapatkan sesuai dengan kecil dari bank tersebut. Berbeda dengan yang dari bunga dari konvensional, ya fix dia. Ya 5% dari awal ya sampai kapanpun 5%, walaupun untung banknya itu melebihi dari 5%. Ya eksistensi bunga diragukan. Kalau bunga itu ya ibaratnya ya diragukan lah pokoknya kan, karena kan tadi perbedaan margin sama bunga itu jelas kan. Kalau margin itu pengelolaan dana itu ya hasilnya itu dari pembelian barang. Sedangkan kalau bunga itu dari pengelolaannya itu dari transaksi jual beli uang. Jadi kayak pinjaman tadi kan yang tidak sesuai dengan akadnya kan ya cuma ibaratnya ya mau beli ini kan tapi tidak akad yang jelas gitu kan. Cuma sekedar pinjaman gitu kan. Apalagi kalau di bank konvensional itu ada denda, ada bunganya ya kan. Malah berkali-kali lipat. Nah, di situ perbedaan yang membedakan antara syariah dan konvensional. Ini Pak untuk jawabannya. Terima kasih kepada Abang Da. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya kawan-kawan. Terus ada lagi nggak nih yang kira-kira mau sharing-sharing pertanyaannya yang kira-kira mau ditanyain? Boleh langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum saya bertanya, bolehkah saya memperkenalkan diri dulu? Nama saya Cynthia Ananda, jurusan Perbankan Syariah, semester 5. Ini Bang, saya mau bertanya, jika terjadi pembiayaan bermasalah, apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri untuk mengatasi ataupun meminimalisir risiko tersebut, Bang? Terima kasih. Jadi untuk resiko ya. Jadi jika ada nasabah pinjaman yang bermasalah, nah, jadi kita itu selama pandemi ini ya, memang kita membatasi. Jadi dari awal kita melihat namanya itu dari track record pinjaman nasabah. Kita setiap pengajuan itu ada proses namanya ID checking. Nah dari ID checking tersebut kita bisa melihat data nasabah itu yang ada pinjamannya ataupun tidak ada pinjamannya. Nah untuk minimal ya, untuk kolektibilitas itu kelancaran nasabah dalam pinjaman. Nah jika kolektibilitas nasabah itu bernilai 1 ataupun lancar itu diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman. Nah jika ada kolektibilitas 2, 3, 4, dan 5 itu mungkin jadi pertimbangan dari pihak bank untuk mengikuti pengajuannya. Jadi kalau 5 itu istilahnya sudah macet gitu. Jadi kalau misalnya ada nasabah pengajuan sudah macet ya kan itu tidak bisa diajukan. Tapi kalau dia kolektibilitasnya 2, yaitu dalam perhatian khusus itu sudah jadi penilaian itu bahwasanya itu tidak bisa diajukan kecuali nasabah ini melunaskan semua pinjamannya ya kan dengan melampirkan bukti pembayarannya. Barulah nasabah bisa mengajukan pembiayaan. Itu untuk meminimalisir risiko. Ya kan? Jikalau pun ada yang bermasalah, jadi kita itu ada namanya pembiayaan mitra guna. Pembiayaan mitra guna ini berbasiskan untuk jaminan payroll gaji, ya, seperti PNS, ya kan, BUMN. Jadi kita berdasarkan dengan payroll gajinya. Jadi selama payroll gajinya masih sama kita, itu kan berarti kan pinjamannya itu setiap bulannya itu dipotong dari gaji, dan itu aman. Jadi selama pandemi ini ya bersistem payroll gaji ini ya
alhamdulillah ya aman-aman saja gitu kan, tidak ada masalah. Lalu di sektor lain seperti mikro, ya kalau di mikro ini memang lebih rentan sih memang untuk bermasalah memang dari nasabahnya. Tapi kembali juga tadi di awal, kalau kita dari awal selektif melihat kolektivitas, insya Allah ya tidak ada masalah. Jadi di mikro ini sistemnya itu menggunakan agunan. Agunannya itu bisa sertifikat hak milik ya kan, ataupun BPKB mobil kendaraannya. Jadi dilihat juga dari jaminannya gitu. Jaminannya kita yang pegang gitu kan. Jadi kalau di pembiayaan mikro terjadi permasalahan ya kita itu ya kita memang ada jaminannya gitu kan. Jadi kalau memang nasabah yang tidak sanggup membayar ya barulah kita upayakan bagaimana cara melelang jaminan tersebut. Nah, setelah lelang itu dilakukan, keuntungan yang sudah kita dapat ya kita lunaskan pembiayaan, dan jikalau ada kelebihan dari uang dari lelang itu kita kembali kepada nasabah. Tapi sejauh ini sih memang dari nasabah Mandiri Syariah tidak ada yang sampai sejauh itu, memang ya alhamdulillah masih baik-baik saja. Karena kita sudah melihat risikonya dari awal gitu, dari BI checking. Jadi kita selektifnya itu dari awal. Jadi kalau misalnya ya pengajuan ya kita harus hati-hati gitu kan. Dan sistem syariah itu ya sungguh-sungguh memang kita kan tujuan niatnya itu memang untuk berbisnis syariah. Mungkin itu untuk mengantisipasi risiko jika ada nasabah yang bermasalah ya dalam pembiayaan. Berarti salah satu caranya itu memang dari awal kita benar-benar selektif gitu ya Bang sama calon nasabahnya ini tadi. Benar-benar dilihat bagaimana latar belakangnya dan lain sebagainya gitu ya Bang. Iya benar. Terima kasih Bang, semoga menjawab pertanyaan yang tadi ya. Selanjutnya ada nggak yang mau sharing lagi teman-teman? Saya mau bertanya, Bang. Jadi, Bang, gimana kalau misalnya gimana kalau pengajuan kredit di bank syariah itu apakah jaminannya sama di bank konvensional? Kayak gitu. Kasih. Ya, jadi seperti yang Abang jelaskan tadi ya, memang kalau untuk program ya pembiayaan itu memang hampir sama kalau dibilang jaminannya. Jadi kalau dia sistemnya payroll gaji, itu sih memang ya jaminannya dari payroll gaji, menghampirkan dari SK gitu. Kayak PNS kan ada SK CPNS, SK PNS, dan SK golongan terakhir sebagai jaminan. Ya sama memang prosesnya kan. Yang membedakan itu di akadnya gitu. Sama kayak pembiayaan mikro, ya jaminannya ya sama juga seperti itu. Ya mereka menggunakan jaminan misalnya kan SHM ya kan, ataupun BPKB mobil. Ya kalau untuk jaminan sih ya sama gitu, tapi yang membedakan itu dari akadnya gitu. Di akad kita kan memang lebih jelas gitu kan. Seperti itu. Kalau akadnya sendiri itu Bang, misalnya kayak mana nih Bang? Dia kalau misalnya kita mau ngajuin kredit nih kan di bank syariah, nah seperti apa gitu akadnya Bang? Kalau akadnya, jadi ini akadnya nih pengajuannya ini dari segmen mana nih? Dari pegawai atau dari usaha? Dari usaha misalnya nasabahnya. Kalau akad ya dari usaha ya, dia tetap akad murabahah juga. Jadi kan dijelaskan. Jadi kalau usaha itu kan kita memang pembelian barang. Gitu. Misalnya nih usahanya nih apa gitu kan mau yang dilakukan misalnya untuk renovasi usaha gitu. Jadi kan disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya untuk pasokan barang kan. Nah, ini toko kelontong ya. Toko kelontong ini apa aja yang dibutuhkan gitu. Misalnya pengadaan barang misalnya untuk bahan pokok apa aja dirincikan, apa aja gitu. Ataupun misalnya mau renovasi ya apa aja yang dibutuhkan dirincikan pokoknya. Jadi ada namanya rancangan anggaran biaya. Nah, jadi dari rancangan anggaran biayanya kita sesuaikan. Lalu kalau untuk sektor usaha, kita juga harus mensurvei gitu. Nah, kalau survei ini kan kita kan diam-diam aja sebenarnya kan.
tanya masyarakat sekitar, benar nggak usahanya itu ada. Kalau ya benar ada usahanya, ya insya Allah ya, berarti kan sesuai dengan syariah kan, ya akan merubah tetap. Kalau misalnya usaha gitu Bang, ada nggak Bang, misalnya minimal usahanya itu udah berjalan sekian tahun gitu, atau apa gitu? Kalau misalnya dia baru mau buka usaha, itu bisa nggak kira-kira Bang? Ya, jadi kita untuk melihat ketentuannya itu minimal tuh 2 tahun berjalan. Jadi kan kalau dilihat dari 2 tahun berjalan itu berarti kan sudah mampu menjalankan usaha. Karena kalau masih mulai ya itu kan masih ditagukan. Oh, jadi dia harus minimal usahanya itu selama 2 tahun udah berjalan gitu ya Bang, dan Iya, melampirkan minimal 2 laporan tahun. keuangannya juga gitu ya? Iya, benar. Gitu. Oke, terima kasih Bang jawabannya. Selanjutnya teman-teman ada lagi nggak yang ingin ditanyain sama pemateri kita selagi ada di sini? Teman-teman ada yang ingin ditanyain nggak? Winda mau nanya. Mau nanya nih Bang. Iya. Sejauh ini kira-kira tantangan apa aja nih yang udah Abang hadapi selama Abang menjadi bagian dari Bank Syariah? Makasih. Oke. Jadi ini ya. Di teknologi saat ini ya, upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri agar tetap eksis gitu ya. Enggak Bang, sejauh ini tuh kira-kira tantangan apa aja yang Abang hadapi selama Abang menjadi bagian di Bank Syariah Mandiri? Oke, maaf. Tadi kurang jelas pertanyaannya. Oke, jadi tantangan ya untuk Abang sendiri ya selama menjadi bagian dari Bank Syariah Mandiri. Jadi selama ini ya kita memang lihat dari sektor mikro ya. Memang sih selama setahun terakhir ini memang ya untuk para usaha ya, pelaku usaha itu ya memang banyak sih kemunduran juga kalau dibilang kan, karena harga bahan pokok mahal juga kalau dibilang kan, berdampak pada profit keuntungan dari usaha. Jadi nggak semua outletnya itu dari mikro ini buka, jadinya menyesuaikan. Jadi kalau dari mikro ini kan kita melihat dari nasabahnya itu yang bisa menumbuhkan cabang. Nah, cabang tuh outletnya dibuka. Selama banyak outlet dari kita yang khusus mikro itu kita tutup gitu kan. Karena banyak nasabah yang terdampak kalau dibilang. Jadi awal-awal COVID itu muncul ya, banyak usaha yang terdampak karena masyarakat menutup diri untuk keluar rumah. Nah, itu sangat berdampak pada pelaku usaha. Ada juga yang sampai gulung tikar, ya kan, kayak sanggupkan, dan ada pun juga yang bertahan. Jadi kita sebagai dari Bank Syariah Mandiri juga untuk memberikan kepercayaan. Dan itu juga berdampak juga untuk orang gitu, ya, dibilang untuk dan pembiayaan nasabah. Kalaupun ada pun tujuan kita kan. Jadi Bank Syariah Mandiri kita itu punya produk selain mikro yaitu namanya Gadai Emas. Jadi Gadai Emas ini sebagai solusi juga bagi pelaku usaha yang tidak mendapatkan modal usaha ya kan, dari pinjaman. Nah, jadi kalau para pelaku usaha itu memiliki emas, cukup menggadaikannya saja di Bank Syariah Mandiri gitu kan. Itu sudah mendapatkan modal gitu untuk usaha. Ya memang jangka waktunya tidak lama sih memang. Jadi Gadai Emas itu ya cukup 4 bulan saja gitu kan. Dan nasabah cukup membayar uang sewa ya, atau ujroh selama uang itu dipakai gitu. Ibaratnya uang titip jasa. Jadi selesai 4 bulan itu nasabah sudah mengembalikan modal ya, nasabah menebus kembali ya aman-aman aja, berarti masa sudah kembali lagi gitu kan. Jadi kalau nasabahnya masih belum sanggup untuk mengembalikan dana yang dipakai dari Gadai Emas tadi, itu bisa diperpanjang, cukup memperpanjang
biaya sewa ataupun titip jasa emasnya tadi. Jadi kalau dibilang ya tantangannya ya cukup berat sih memang kalau untuk menghadapi selama tahun ini untuk pandemi COVID-19 ini. Memang sih untuk alternatif pencairan ya kita beralih ke segmen untuk BUMN, ya kan, PNS, dan kalau dibilang sih itu lebih aman. Kenapa lebih aman ya? Sebenarnya payroll gaji. Ya cicilan angsurannya pun lebih mudah gitu kalau dibilang kan ya. Mau dilihat pun ya aman-aman saja gitu. Setiap bulan setiap tanggal 1 dipotong. Yang pastinya safety lah kalau dibilang. Memang semua itu ya ada kelebihan plus minusnya juga lah kalau dibilang. Jadi kalau untuk tantangan semua pasti ada solusinya gitu. Ya, sebagai pelaku di perbankan syariah ya kita tetap melayani nasabah gitu kan dengan menawarkan produk-produk syariah kita gitu. Ya sebagai solusi seperti tadi kan kalau mikro yang tidak bisa aktif ya kan untuk memberikan pembiayaan masih ada kita layanan gadai emas ya kan. Ataupun bagi masyarakat yang memiliki kelebihan uang juga bisa melakukan cicilan. Nah, mungkin seperti itu ya untuk tantangannya. Mungkin tidak terlalu berat, kembali kepada kita lah bagaimana menjalankan tugas kita untuk memberikan manfaat kepada masyarakat untuk perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan saudari Winda tadi. Selanjutnya teman-teman ada lagi yang ingin dipertanyakan biar kita sharing-sharing di sini. Saya mau bertanya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Bang. Nama saya Amalia Pratiwi. Saya mau bertanya, ada yang beranggapan bahwa angsuran pada bank syariah lebih besar dari bank konvensional. Apakah benar seperti itu Bang? Terima kasih. Ya, kembali kepada anggapannya. Jadi kita kan sudah menjelaskan kita itu sesuai dengan akad gitu kan, akad jual beli. Memang kita itu memang melihat itu kembali ke sistem syariahnya gitu. Jadi sebagai seorang muslim kan pasti kan ibaratnya nih melihat ya kan, kalau ada yang misalnya ada pinjaman nih, kita kan pasti melihat mana yang lebih baik ataupun yang konvensional kita lihat kan. Pastinya seorang pribadi muslim yang baik pasti memilih yang syariah gitu dan tidak memperhitungkan mau biayanya itu mahal ataupun murah gitu. Kembali ke akadnya gitu. Kalau akadnya jelas sesuai dengan syariah itu tidak ada masalah. Jikalau dia sesuai dengan syariah itu pasti berkah hasilnya. Jadi seperti itulah untuk anggapannya ya. Jadi kalau kita membahasnya lebih besar itu tidak ada masalah bagi seorang muslim. Karena jika kita membantu saudara kita yang muslim itu lebih berpahala. Apalagi kalau bank syariah kan udah jelas absahannya. Jadi ibaratnya ada sesuatu yang baik dan mudarat. Pasti kita harus memilih yang lebih baik daripada yang mudarat. Seperti itu. Benar seperti itu. Terima kasih Bang. Semoga menjawab pertanyaan saudari Amalia tadi ya Mal. Selanjutnya ada nggak nih teman-teman yang mau bertanya lagi? Ini saya Kawaliana Nasution ingin bertanya Bang. Di era teknologi saat ini kan, apa saja upaya yang dilakukan perbankan syariah mandiri agar tetap dapat eksis di dunia perbankan dengan perkembangan zaman ini, Bang? Iya, Bang Jad ya. Jadi Bank Syariah Mandiri untuk saat ini ya, salah satu bank syariah dengan aset terbesar ya, di antara bank syariah yang lain. Jadi Bank Syariah ini, Bank Syariah Mandiri memiliki aplikasi namanya Mandiri Syariah Mobile. Nah, jadi kan bagi mahasiswa UMSU, jadi jadi kalau misalnya mau berong kuliah, cukup pakai mobile banking aja Mandiri Syariah Mobile, nggak perlu sampai ngantri ya kan, apalagi kan bayarnya itu di Bank Syariah Mandiri Muhtar Basri, sampai ngantri ya kan, sampai keluar kan. Kalau ada mobile banking kita cukup bayarnya dari online aja, nggak perlu mengantri. Kadang mahasiswa itu enggan juga ya untuk rekeningnya, padahal cuma modal 100.000 ya kan, sudah bisa aplikasi mobile banking dan bisa bayar uang kuliah itu di rumah aja, nggak perlu ke kampus lagi gitu kan. Tapi mahasiswa banyak juga yang tak mau juga buka rekening Mandiri Syariah kan, padahal fasilitas jelas. Jadi di Mandiri Syariah Mobile itu semua lengkap fiturnya. Kita bisa melihat itu transaksi,
mau melihat saldo ya kan, kita nggak perlu ATM, cukup dari mobile banking kita bisa melihat saldo ATM. Mau lihat riwayat transaksi juga bisa ya kan, daftar mutasi, bisa transfer online juga. Jadi misalnya kita mau transfer, misalnya mau beli ini lah ya kan, untuk misalnya untuk bahan-bahan kuliah gitu kan, mau beli buku misalnya kan sama kawan, nggak perlu jumpa kawan, cukup dari mobile banking udah bisa transfer gitu. Lalu di mobile banking ini fiturnya juga lengkap, ada fitur untuk waktu sholat, ya kan, ada juz amma, ya kan, ada asmaul husna. Jadi kita juga di dalam itu juga bisa melakukan transaksi pembelian juga seperti pulsa, ya kan, untuk pembayaran PLN, PDAM, dan top up-nya itu OVO, GoPay, ya kan. Saat ini memang kalau di antara bank syariah yang lain, Mandiri Syariah itu insya Allah paling paten lah untuk teknologi. Mobile bankingnya itu sudah jelas ya kan. Jadi insya Allah untuk kedepannya lagi kan kita ini sudah ada namanya fiturnya emas. Fitur emas ini kita bisa melakukan tabungan emasnya. Jadi misalnya yang punya kita emas kilo, nah, ya cukup dari tabungan emas. Tabungan emas itu kita buka rekening emas, kita nabung secara online, kita bisa belinya secara online dari aplikasi. Seperti itulah untuk fitur untuk teknologi dari Mandiri Syariah. Ya, jadi ya untuk ikon untuk Mandiri Syariah saat ini ya Mandiri Syariah Mobile. Selain Mandiri Syariah Mobile, kita juga ada namanya itu net banking. Net bankingnya untuk transaksi sebagai alternatif jika tidak ada aplikasi mobile banking. Seperti itu untuk penjelasannya. Berarti sejauh ini memang Bank Syariah Mandiri itu udah ngikutin zaman kali ya, Bang? Udah mulai untuk terjun ke dunia teknologi gitu ya? Ya baru kuliah aja bisa online ya kan? Iya, jadi nggak usah capek-capek ngantri lagi. Tapi pun kadang banyak juga yang belum daftar gitu Bang, masih mau ngantri-ngantri. Memang dulu kalau pembukaan rekening itu malah ada fee-nya, jadi setiap pembukaan rekening ya kan, yang memberikan kode promo itu mendapatkan fee 20.000 ya kan. Untuk nasabah yang dibuka rekening mendapatkan 10.000. Nah, tapi masih banyak ini Mas, unsur yang belum membuka tabungan Mandiri Syariah. Jadi untuk kedepannya untuk para mahasiswa UMSU ya disarankan untuk membuka rekening Mandiri Syariah. Apalagi kan sudah ada aplikasi mobile banking. Jadi untuk bayar kuliah ya nggak perlu ngantri ke bank lagi. Ya cukup aja pakai aplikasi Mandiri Syariah Mobile, ada menu pembayaran ya kan. Di menu pembayaran itu ada akademik. Nah, di akademik itu tinggal pilih ketikkan saja Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya cukup masukkan aja angka 4 di depannya, masukkan kode NPM-nya ya. Lalu dilanjutkan dengan transaksinya gitu, dipilih prodinya. Nanti tuh langsung otomatis jumlah tagihannya keluar. Pastikannya dulu kan, masukkan dulu ke portal untuk konfirmasinya pembayaran. Tuh, wih mantap kali memang Bank Syariah Mandiri ini. Baiklah mungkin sampai situ aja sharing-sharing kita. Bolehlah Bang sebelum kita akhiri nih sharing-sharingnya, kasih closing statement atau enggak penyemangat nih untuk kami biar lebih semangat lagi karena udah semester 5, udah banyak tugas dan lain-lain hal. Ya, untuk penyemangatnya. Jadi memang kondisi memang pandemi masih berjalan sampai saat ini ya. Jadi kembali ke ikhtiar. Jadi kalau pepatah Abang itu Abang mengikuti itu dari anjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasilnya ya kan. Man sobaro zafiro. Siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Man zoharo yahsud. Jadi siapa yang menanam dia akan menuai. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh ya pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Apapun yang kalau dengan kesabaran itu pasti hasilnya pasti memuaskan. Lalu apa yang kita tanam saat ini ya kita sendiri yang menuai, bukan orang lain. Jadi ya tidak ada kata mas-malasan ya kan, apalagi kan mahasiswa ini ya harus berkembang, ya harus maju, apalagi kan mahasiswa ini penggerak bangsa di masa depan. Jadi tidak ada kata menyerah lah pokoknya. Apalagi kan kalau kuliah ini memang ya berat sih memang, ya tapi harus dijalankan. Apalagi kan kuliah ini kan amanah dari orang tua. Maksudnya ya, harus membanggakan nama orang tua ya kan, nusa dan bangsa. Ya, terima kasih Bang atas kata-kata penyemangatnya. Semoga teman-teman, khususnya saya sendiri juga bisa terus semangat
untuk menjalankan perkuliahan ini sampai selesai. Amin. Mungkin dengan berakhirnya dengan closing statement tadi yang udah dikasih sama narasumber kita, semoga sharing-sharing kita pada malam hari ini tuh bisa bermanfaat untuk yang nonton dan bisa nambah wawasan buat yang nonton juga gitu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bang Saifan Marzuki telah meluangkan waktunya, Bang. Walaupun banyak kali kendala-kendala yang kita lewati, tapi Abang masih aja tetap mau gitu. Mungkin kita akhiri aja sharing-sharing kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, udah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Abang izin les dulu ya. Semangat ya untuk adik-adik semua ya. Semoga dapat nilai yang bagus dari itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.